الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwah fiddin a'azakumullah. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai kaum wanita muslimat, janganlah kalian meremehkan tetangga walaupun hanya dalam bentuk memberikan pemberian dalam bentuk kaki kambing. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghasung kaum muslimat, para akhwat, ummahat, jangan sekali-kali untuk bersikap meremehkan terhadap tetangga mereka. Dan sikap meremehkan itu dalam bentuk tidak memberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada tetangga kalian, walaupun perhatian itu hanya dalam bentuk pemberian atau memberikan kaki kambing. Tradisi budaya di kalangan Arab atau di Timur Tengah, kalau seseorang menyembelih hewan ternak, entah kambing, entah unta, entah sapi, biasanya kepala, kaki, jeroan itu tidak diambil, tidak dimanfaatkan, dibuang. Hanya di Indonesia saja semuanya bisa dimanfaatkan, diolah. Kalau orang-orang Arab di sana di Timur Tengah menyembelih unta, ya sudah, kepala untanya, kakinya, kulitnya, apalagi kulit. Ya. Tercela sekali orang Arab makan kulit. Ya. Jadi yang dimanfaatkan hanya dagingnya. Nah, kata Nabi SAW, walaupun bentuk perhatianmu itu hanya memberikan kaki kambing. Bayangkan, kaki kambing itu kan tidak dimanfaatkan. Ya. Ini bentuk mubalaghah. Ya. Betapa sesuatu yang sebenarnya itu tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak disukai, ya, tetapi sebagai bentuk perhatian, walaupun sekecil apapun, berikan perhatian itu. Walaupun hanya dengan memberikan kaki kambing. Kalau di Indonesia ya enak sekali untuk disop kaki kambing, masih bernilai. Ya. Rasulullah SAW menyerukan kepada al-muslimat, akhwat, ummahat,
untuk senantiasa memberikan perhatian itu. Ya. Jangan sekali-kali kemudian meremehkan, melecehkan, ya, tidak memberikan perhatian. Ya. Karena sesungguhnya ya, Islam membangun sikap mental kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa penuh perhatian kepada sesamanya. Kalau ada tetangga kita tertimpa musibah, kematian misalnya, yang kita tahu tetangga kita itu kalau ya, terkena musibah pasti akan ada kenduri kematian. Ya. Jangan kemudian lantas kita ya, tidak peduli. Hak-hak sebagai tetangga tetap harus kita penuhi. Justru saat itulah kita memperlihatkan bentuk kepedulian kita. Walaupun kita sendiri tidak mengikuti acara kenduri kematiannya itu. Ya. Ketika meninggal dunia, sudah ada belum yang menyiapkan kain kafannya? Segera kita ambil aksi, langkah. Ya. Siapkan kain kafannya. Ya. Bila perlu mungkin belum ada yang memandikan jenazahnya, siapkan segala peralatan. Bila perlu kita turun tangan langsung untuk memandikan jenazahnya. Kemudian setelah itu disolatkan. Ya. Dan jangan lupa, kalau kita mampu, bawa makanan. Ya. Entah beras, entah gula. Iya. Kepada tetangga kita yang terkena musibah ini. Ya. Walaupun ketika ada acara kendurinya, kita tidak ikut, minta izin. Ya. Tetapi pada sisi yang lain, kita memberikan perhatian kepada mereka. Ya. Ya. Itu hal-hal yang memang tidak menyalahi syar'i, kita ya, lakukan langkah-langkah. Ya. Hal-hal yang demikian ini patut untuk menjadi perhatian. Ya. Ya. Sehingga ya, kita menunjukkan kepada umat bagaimana bermasyarakat yang baik berdasarkan tuntunan, berdasarkan nilai-nilai Islam yang benar. Ya. Ya. Maka ketika kita melakukan langkah-langkah yang seperti itu, insya Allah orang yang terkena musibah itu pun ketika mengadakan kenduri lantas kita tidak hadir, bisa memakluminya. Ya. Karena apa? Karena kita datang. Ya, biasanya kan orang tertimpa musibah sudah nggak mikir masak, nggak mikir apa kan gitu. Kita yang tidak terkena musibah pikirkan, siapkan ya, berapa rantang itu, ya, berapa nasinya untuk keluarganya, siapkan sayurnya, siapkan ya, beras, gula, tehnya, ya, dan seterusnya. Ya. Ketika sekiranya ada acara-acara yang ya, tidak sesuai dengan syariat, kita minta izin. Saya ada keperluan, ya, tapi besok lusa, besok takziah bawa lagi, ya, Indominya, ya, dan seterusnya. Terus berikan perhatian yang seperti itu. Dan itulah yang dituntunkan oleh salafun saleh ketika ya, menghadapi ya, tetangga-tetangga atau para sahabat yang lain sedang tertimpa musibah. Ya. Maka berikan bentuk perhatian itu walau firsinas syatin, meskipun hanya dalam bentuk
memberikan ya, kaki kambing. Ikhwafidina azakumullah. Kepedulian inilah yang harus senantiasa ya, kita kembangkan ya. Karena sesungguhnya ya, menjadi perhatian masyarakat ya. Pakaian kita secara zahir itu sudah berbeda dengan masyarakat umum ya. Setiap sholat 5 waktu kita ke masjid itu juga sudah menjadi perbedaan dengan masyarakat umum. Sehingga masyarakat umum mengenal kita ini orang-orang yang paling mengerti agama. Walaupun kita tidak pernah berbicara, tetapi perilaku kita itu senantiasa diamati, dicermati oleh masyarakat yang lain. Senantiasa diperhatikan ya. Begitu kita salah ucap saja, masyarakat akan menilai, oh itu pengajiannya di mana? Di sana itu loh, Masjid Karyadi. Capnya langsung. Begitu kita salah ucap. Kenapa demikian? Karena masyarakat memang senantiasa mencermati, memperhatikan, meneliti. Kalau di satu masjid imamnya tidak datang, pasti akan ditunjuk kita-kitaan yang sudah berpakaian jubah atau berpakaian sarung, berpakaian peci. Mas, silakan. Padahal kita baru 2 bulan ngaji. Tapi begitulah persepsi masyarakat. Seakan-akan kita paling faqih, paling mengerti tentang agama. Karena kita itu senantiasa diamati, dicermati. Nah, karenanya tutur kata kita, ya, lisan kita, perilaku kita harus benar-benar dijaga ya, dengan masyarakat, ya, dengan yang lainnya. Ya. Kalau dengan masyarakat berpapasan, sampaikan salam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afsus salam bainakum," tebarkan salam di antara kalian. Ya. Jangan papasan, diem. Ya. Lebih menyakitkan lagi melirik, pakai lirikan mata. Ya. Ya. Sehingga masyarakat menimbulkan persepsi yang negatif. Kalau ada orang tidak peduli atau orang mungkin ya, tidak senang dengan kita, papasan dengan kita, dia buang muka, cegat saja ke depannya, "Assalamualaikum." Dia berusaha untuk mepet, menghindar dari kita, kita cegat, "Assalamualaikum. Bagaimana Bapak kabarnya?" "Baik." Masih juga buang muka ya. Kita datangi, tidak perlu kita yang datang, bungkusannya saja. Bungkus apel yang bagus, tolong kirimkan ini ke rumah Pak Ahmad. Sampaikan ini dari ya, Pak Tolhah, tetangga barunya. Ya, tidak perlu banyak berbicara. Pak Ahmad kok sepertinya nggak suka sama saya ya. Tidak perlu. Cukup bingkisannya saja. Ya. Karena ya, kiriman itu sebenarnya wakil kita. Ya. Kiriman itu adalah wakil bentuk perhatian kita. Ya. Untuk menunjukkan bahwasannya kita ini tidak memiliki masalah apapun dengan ya, tetangga kita. Kita kirim. Hal-hal yang demikian akan menepis persangkaan-persangkaan yang tidak baik terhadap diri kita. Kirimi saja.
Habis pulang safar kita bawa oleh-oleh khas daerah tertentu, kirimi. Habis safar dari Kudus khas jenang, kirimi. Walaupun kita tidak berbicara banyak, tetapi itu sudah menjadi bahasa yang akan diterjemahkan oleh tetangga kita yang menerima pemberian hadiah kita. Tahabu. Saling memberilah kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Oleh karenanya, beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menggambarkan tentang proses memberikan perhatian kepada masyarakat, yang dalam hal ini tetangga adalah sebagai masyarakat terdekat kita. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna li jarain, fa ila ayyihima uhdi?" Qala ila aqrabihima minki baban. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Manakah tetangga yang lebih harus saya perhatikan dari kedua tetangga tersebut? Artinya hak-haknya lebih didahulukan. Kata Nabi SAW, ila aqrabihima minki baban, yaitu yang paling dekat pintu rumah tetanggamu itu dengan dirimu. Itu yang perlu kita mendapatkan prioritas untuk diperhatikan. Ini dalam lingkup masyarakat, dan masyarakat itu kita perkecil lagi dalam bentuk lingkungan bertetangga. Dalam kegiatan-kegiatan yang tidak mengandung pelanggaran syariat, seringkali saya ulangi, pos ronda kita nomor 1. Jadwalnya jam 12 hadir, giliran ronda. Salafiyin bila perlu jam 11 sudah datang, walaupun setelah itu kembali lagi. Nggak ada temennya, kembali lagi ke rumah-rumah, diajaki lagi, datangi rumah-rumahnya. Sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, menjaga lingkungan, kerja bakti, membersihkan saluran got musim hujan, banyak nyamuk, memiliki manfaat untuk masyarakat. Salafiyin nomor 1. Jangan sudah dapat undangan, pura-pura tidak tahu. Maka hal-hal yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian. Dan inilah kehidupan yang dicontohkan. Selama hal yang demikian ini tidak melanggar ketentuan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil
wa ma malakat aymanukum. Dan hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu pun. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dan hendaklah kepada kedua orang tuamu kalian bersikap ihsan, bersikap baik. Dan terhadap karib kerabatmu, terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang miskin, dan terhadap tetangga dekatmu. Wal jaril junub, dan terhadap teman sejawat. Ya. Entah itu teman ya, dalam satu halaqah ta'lim, entah itu teman dalam satu lingkungan pekerjaan, ya. Tetangga dekat, wasahibi bil jambi, dan teman sejawat, ya. Teman tempat bekerja, teman satu halaqah ta'lim, tempat yang lainnya, wabnis sabil, ya. Dan orang-orang yang tengah menempuh perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perlunya kita berbuat ihsan kepada orang-orang tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengesahkannya dan melarang untuk menyekutukannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita berbuat ihsan. Siapa? Orang yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua. Siapa lagi? Orang yang setelah itu yang terdekat, karib kerabat. Ya. Setelah itu anak-anak yatim diperhatikan. Ya. Setelah itu orang-orang miskin. Setelah itu tetangga dekat. Ya. Tetangga yang di situ memiliki kekerabatan, tetangga dekat, teman sejawat. Ya. Orang yang sedang menempuh perjalanan dan budak yang dimiliki oleh kita. Semuanya adalah orang-orang yang mereka adalah terdapat di dalam struktur masyarakat. Ya, masyarakat kalau dipilah-pilah, ada yang statusnya anak yatim, ada yang ini dan seterusnya. Ya. Semuanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, kita pergauli secara baik, bil ma'ruf. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ya. Masyarakat yang kita cita-citakan adalah masyarakat yang bisa menerima, mengamalkan, mewujudkan nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman salafun saleh, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Ya. Dan tentu saja ya, memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat, ya, terkhusus masyarakat awam, ya, terkhusus mereka yang belum senang untuk ta'lim. Ya. Contoh yang paling ya, tepat adalah dengan perilaku kita. Ya. Kita berbicara sampai berbusa, terkadang masyarakat belum mau menerima. Tetapi dengan perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita, ya, masyarakat bisa menerima. Ya. Satu contoh, ya, terkadang di masyarakat itu ada anggota masyarakat yang senangnya berbicara, ya, mengajari kita
Ya, selama memang kalimat-kalimatnya tidak bertentangan dengan syariat, ya kita diam saja. Dalam pengertian, ya kita dengarkan, kita hormati dia berbicara, apalagi dia orang tua misalnya. Sesekali kita menimpali, sesekali kita memberikan sesuatu, ya, entah itu mungkin buku, entah itu mungkin CD, entah, ya, yang kalau kita misalnya berbicara khawatir menyinggung perasaannya, ya, karena kita kan orang anak muda, bicara sama orang tua nanti kesannya mengajari. Nah, dalam posisi seperti itu, dakwah dengan perilaku, dengan sikap, tutur kata, dengan muka yang manis, ya, ya, itu akan memberikan nuansa lain di dalam dakwah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan sesuatu yang ma'ruf walaupun itu hanyalah sedikit, ya. Walau antal qal akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau hanya menampakkan raut muka, ya, raut muka yang ceria, yang menyenangkan, ya, menunjukkan raut wajah yang menyenangkan, ya. Senyumnya dikembangkan, ya, kalimat-kalimatnya jangan menggunakan kalimat-kalimat pendek. Paham maksudnya? Dalam teknik komunikasi, ya. Ya. Ditanya orang tua, mau kemana mas? Ya. Masjid. Ya. Dari mana mas? Pasar. Ya. Ya. Kenapa sepeda motornya? Mogok. Dalam komunikasi, apalagi itu dengan orang tua, tidak baik menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Ya. Atau, ya, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang kesannya apa? Kesannya acuh lah, ya. Tidak menunjukkan kepada keakraban, tidak menunjukkan kepada, ya, sesuatu yang kita menyambut hangat orang yang ada di hadapan kita. Ya. Nah, bentuk-bentuk komunikasi yang seperti ini diperbaiki. Ya. Kalau ada orang tanya, mau kemana mas? Nah begitu kan? Bapak. Nah, itu sebetulnya kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ini, ya, menyambut hangat. Ini pak, saya mau ke masjid, ya, ada ta'lim, ya. Bila bapak berkenan, boleh hadir pak di sana, pengajiannya untuk umum. Oh iya, ya. Dakwah kan? Dakwah. Kalimat bila bapak berkenan itu kesannya tidak memaksa. Bandingkan kalau kalimat itu, bapak mau ikut hadir? Hal-hal yang semacam ini, ya, kalau kita tidak hati-hati, terkadang bisa menjadi sesuatu yang disalah fahami, ya. Maka, ya, menampakkan sikap kita, ya. Kalau kita berbicara, hadapkan badan kita dengan, ya, orang yang kita ajak bicara, ya. Misalnya tetangga kita, bapak-bapak menegur,
Ya. Atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil saja sifatnya itu hangat. Sikap dan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi lawan bicara anak kecil saja begitu hangat. Ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke kalangan kaum Ansar. Ya. Berkunjung. Ya. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi ya, kaum muslimin, melihat keadaannya, berziarah. Ya. Ketika di perkampungan Ansor tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Dan tidak semata-mata memberi salam, wa yamsahu ru'usahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengusap kepala-kepala dari anak-anak Ansor ini. Dalam riwayat lain disebutkan wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak Ansor ini. Lihat. Ya. Sedemikian hangat menyambut kehadiran anak-anak. Ya. Dan ini menunjukkan ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah rafiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling rahmah, orang yang paling lembut, ya, yang memiliki sifat rahmah dan memiliki sifat lembut kepada anak-anak di antaranya. Ya. Sehingga ya, ketika beliau berkunjung ke perkampungan tersebut, beliau tidak luput memperhatikan anak-anak. Dan sambutan beliau sedemikian hangat ya, kepada anak-anak. Ya, memberi salam. Ya. Ya. Orang yang lebih tua memberi salam kepada anak-anak, memberi contoh. Ya. Mengusap-ngusapnya. Ya. Dalam dunia pendidikan, mengusap-ngusap, ya, memberikan sebuah isyarat tangan itu sangat berarti. Ya. Dalam dunia pendidikan, ya. Di antaranya diistilahkan dengan gesture. Ya, gesture. Ya. Guru anak-anaknya ribut, nah itu gesture. Itu sangat berarti. Ya. Seorang pengajar, ustadz, tiba-tiba dari belakang kepada santrinya, kemudian memeluk ke pundak santrinya. Nah, santrinya akan kaget. Tapi itu loh. Ya. Ya kan? Akan berbeda. Wah, saya diperhatikan. Itu sudah memberikan dorongan tersendiri kepada santri. Jangankan diperlakukan seperti itu, ustadznya hadir di tengah mereka saja, itu akan memberikan nuansa lain. Ya. Ya. Memberikan nuansa lain. Ya. Ya. Karena sesungguhnya ya, keikhlasan, perbuatan-perbuatan yang kita landasi dengan keikhlasan itu akan memberikan ya, keberkahan di dalam ya, pendidikan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan,
Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ya, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, memberikan bentuk-bentuk, ya, penyambutan terhadap lawan bicara, walaupun itu hanya kepada anak-anak. Ya, dan sikap-sikap yang seperti itu yang harus kita, ya, perhatikan di dalam hubungan bermasyarakat. Sebab kadang-kadang orang salah paham, ya, dengan sikap kita, ya, sikap kita yang tidak disengaja saja. Namanya kita sebagai manusia kadang-kadang terlupakan, atau mungkin kita tidak perhatian. Berjalan, ada orang memperhatikan kita, memberi salam, kita tidak dengar. Memang kita benar-benar tidak mendengar salamnya dia. Itu akan dimaknai lain. Mungkin saya bukan golongannya, bukan kelompoknya, salamnya tidak dijawab. Seperti itu. Ya. Oleh karena itulah, ya, penting bagi kita, ya, memperhatikan sikap perilaku kita di tengah masyarakat. Ya. Jangan sampai kemudian, ya, masyarakat, ya, menjadikan kehadiran kita ini sebagai sesuatu yang, ya, mengganggu. Ya. Kan tidak boleh yang seperti itu. Ya. Musim terorisme, kita hadir di masyarakat, datang di rumah kontrakan baru, belum lapor RT, ya. Rumah kita tertutup, gordengnya tidak pernah dibuka, ya, misalnya, ya. Apalagi kalau yang datang tamu-tamunya yang sejenis, pakaiannya berjubah, ya, pakai kopea, keluar masuk, ya, tidak salam kepada masyarakat yang ditemuinya, tidak menegur, tidak ada sapa salam dan seterusnya. Wah, ini sudah berat, ya. Bukan seperti itu, ya. Oleh karena itulah, ya, kita merombak, ya, sikap-sikap kita, sesuaikan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afsus salam bainakum, tebarkan salam. Ya. Bahkan bila perlu kita menegur, mau kemana Pak? Ya. Kita menegur, bagaimana kabarnya? Ya. Dan seterusnya. Ya. Perhatian-perhatian kita kepada masyarakat, ya, itu akan memberikan, ya, pembelajaran-pembelajaran kepada masyarakat itu sendiri. Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, mungkin pada waktu itu masyarakat belum bisa menerima, ya, tetapi yakinlah bahwasannya, ya, kebenaran itu pasti suatu saat akan diterima oleh masyarakat. Ya. Terutama tentunya, Dek, minumnya pakai tangan kanan. Terutama ketika, ya, masyarakat melihat apa yang kita lakukan, perilaku yang kita perbuat, ya, itu senantiasa tidak pernah melukai ataupun menjadikan cacat di hadapan masyarakat itu sendiri. Ya. Hal-hal yang demikian, ya, komunikasi dengan masyarakat diperbaiki, ya, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian banyak, ya. Jangan sampai kita hadir di tengah masyarakat justru masyarakat menjadi ketakutan. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min
Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Maknanya, seseorang itu tidak sempurna keimanannya. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Ditanyakan oleh para sahabat. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa orang yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi SAW, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Al-bawa'iqah ay maksudnya adalah asyurur. Yaitu orang yang tidak bisa menciptakan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dia, dari kejelekan yang dia perbuat. Tidak bisa menjadikan tetangganya itu aman lantaran kejelekannya. Ini harus diperhatikan. Nabi SAW sampai mengucapkan 3 kali la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tidak sempurna keimanan seseorang. Ketika tetangganya tidak merasa aman dengan kehadiran dirinya. Jadi jangan sampai kecurigaan itu timbul. Dicurigai teroris, dicurigai aliran sesat, katain Wahabi, kan begitu. Justru ketika kita mendengar ada tetangga kita yang seperti itu, mengucapkan seperti itu, kita jangan menutup diri. Bila perlu kita ziarahi tetangga kita tersebut. Jangan menyinggung-nyinggung, Bapak kemarin nuduh saya Wahabi ya? Jangan. Ziarah biasa saja, cuma tanya kesehatan Bapak bagaimana. Kalau belum kenalan ya kenalan. Saya perkenalkan diri saya, Pak. Saya namanya Fulan. Saya bekerja wira swasta, jualan madu, misal, dan seterusnya. Nggak usah menyinggung-nyinggung masalah itu dulu. Besok lusa madunya dikirim, betul-betul madunya. Ini barangkali memberi hadiah, memberikan hadiah. Terus madu selesai, besok buah-buahan, besok lagi apa? Pulang dari safar ada sedikit rezeki, beli oleh-oleh. Kali ini diselipi apa? Diselipi majalah. Bertahap. Diselipi CD. Terus ya majalah juga dipilih-pilih lah. Yang kira-kira memang dia suka membacanya. Tetapi bisa tertarik untuk belajar lebih intensif lagi terhadap din. Terus bertahap. Jadi bentuk-bentuk perhatian, ziarah kepada tetangga-tetangga kita kanan kiri, itu penting. Itu penting. Selain tentunya kalau ada tetangga yang kesulitan, kesusahan, terkena musibah, entah mungkin sakit, dirawat di rumah sakit, jangan segan-segan untuk mendatangi, menjenguk.
istri tetangganya yang memang sakit, dirawat di rumah sakit, ajak istri kita untuk menjenguknya, ya. Dan seterusnya, ya. Sehingga dengan demikian, dengan niat menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai salaf, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kehidupan masyarakat. Dan itulah yang dakwah seperti itulah yang akan dilihat oleh masyarakat. Ya. 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 Jangan sampai masyarakat, ya, tersimpan kesan hanya pada masyarakat, ya, bahwasanya kita ini ya keras-keras saja. Ya. Begini haram, begini haram, begini haram. Jangan sampai terpatri di dalam benak masyarakat. Paling itu kelompok haram lagi, haram lagi, haram lagi. Paling membid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal masih banyak ajaran-ajaran agama. Yang demikian itu pun perlu kita tegakkan. Ya. Kalau memang katakan haram, ya haram. Tetapi tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Ya. Terkadang suatu perbuatan mungkar tidak mesti kita harus melakukan, ya, untuk mencegah kemungkaran itu pada saat itu. Tetapi mungkin kita perlu tenggat waktu, ya. Perlu metode lain, ya. Sebagaimana dicontohkan ketika ada seorang Badui, orang Arab pedalaman yang tidak berpendidikan, datang ke Masjid Nabawi, ya. Datang ke masjid Nabi SAW, kemudian buang air kecil. Pada saat itu para sahabat ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ingin segera menghentikan perbuatan orang Baduy yang buang air kecil di masjid ini. Kita sudah ma'ruf, buang air kecil di masjid, tentu ini sebuah kemungkaran. Para sahabat waktu itu semangat ingin mencegah kemungkaran ini. Tetapi oleh Nabi SAW, jangan dulu. Sampai kemudian orang Baduy ini menyelesaikan hajatnya. Ya. Dari peristiwa ini kita mendapatkan faedah bahwasannya ketika kita melihat kemungkaran, tidak mesti saat itu juga kemungkaran itu harus dicegah. Memerlukan proses waktu yang tepat. Nah, kemudian setelah orang Baduy ini selesai menunaikan hajatnya, oleh Nabi SAW dipanggil. Nah, proses itulah proses menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ditegakkan di situ. Jadi ketika peristiwa kemungkaran itu terjadi, tidak saat itu juga dicegah, tapi nanti diproses, ya, sampai proses waktu, menunggu sesaat, ya. Nah, baru Nabi SAW memanggil, menjelaskan, di masjid ini tidak boleh buang air kecil, buang kotoran. Masjid ini untuk sholat, untuk qiraatul Quran, untuk berzikrullah. Dijelaskan. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin terjadi. Ada tokoh masyarakat mungkin melakukan kesalahan, ya. Tidak langsung oleh kita, misalnya di depan anggota masyarakat yang lain dituding-tuding. Nah, mungkin lebih bagus kita membicarakannya di rumahnya beliau, atau kita undang, ya, dan seterusnya. Kita ajak bicara baik-baik.
Maka ikhwatiddin azakumullah, banyak sekali aspek-aspek ajaran dari salafun saleh di dalam menata kehidupan bermasyarakat ini. Karena sesungguhnya ajaran agama ini diantaranya adalah untuk membina kehidupan masyarakat. Jadi ketika kita berbicara tentang tuntunan salaf dalam bermasyarakat, maka itu sama dengan kita berbicara kehidupan masyarakat secara utuh. Tentu saja waktu yang sangat sempit, tidak mungkin kita menggambarkan keseluruhannya, tetapi saya ingin memotret sedikit bahagian dari masyarakat, yaitu kehidupan bertetangga. Ya, karena tetangga adalah merupakan salah satu daripada inti selain keluarga. Tetangga adalah merupakan bahagian terkecil dari masyarakat itu. Apabila keluarga, tetangga kita terbina dengan baik, terbina dengan nilai-nilai salaf, maka kehidupan masyarakat itu insya Allah niscaya akan baik pula. Jadi mulailah dari keluarga kita bina ya, dengan ajaran-ajaran agama yang benar. Ya, kemudian kita beri contoh masyarakat. Ya. Dan insya Allah masyarakat kalau sudah menerima, maka nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman salafus saleh itu akan bisa tertanam dengan baik. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada kajian siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan atas segala keterbatasan, kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.